Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Putri Mulyadewi, mahasiswa semester 7, program studi Teknik Informatika, kelas TI 20G26 Universitas Pelita Bangsa. Pada kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi mengenai Software Quality Assurance untuk memenuhi tugas pengganti absen pada mata kuliah Penjamin Kualitas Software yang diajarkan oleh Bapak Ahmad Fauzi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu mengenai The Software Quality Challenge atau kualitas perangkat lunak. Pada bagian ini akan dijelaskan dua topik, yaitu keunikan jaminan kualitas perangkat lunak dan lingkungan metode Software Quality Assurance yang dikembangkan. Keunikan jaminan kualitas perangkat lunak dibedakan melalui produk perangkat lunak dan produk industri. Pada perangkat lunak sendiri, keunikannya adalah produk sangat kompleks sehingga memungkinkan mode operasional, produk sulit mendeteksi bug secara kasat mata, dan peluang untuk mendeteksi cacat produk hanya muncul dalam satu fase, yaitu pengembangan produk. Selanjutnya, keunikan pada produk industri adalah 1. Tingkat kompleks atau kerumitan rendah sehingga hanya memungkinkan beberapa metode operasional. Yang kedua, produk memungkinkan deteksi cacat efektif dan terlihat. Yang ketiga, peluang mendeteksi cacat pada semua fase baik pengembangan maupun produksi. Dan ada satu lagi keunikan pada penjaminan kualitas software, yaitu 1. Kompleksitas lebih tinggi daripada produk industri lain. 2. Ketidaktampakan produk. Dan ketiga, peluang mendeteksi cacat hanya pada fase pengembangan produk. Dan selanjutnya topik kedua yaitu lingkungan metode Software Quality Assurance. Apa aja sih lingkungan dari metode SQA itu? Yaitu 1. Siswa dan mahasiswa yang mengembangkan perangkat lunak dalam pendidikan. 2. Programmer amatir yang mengembangkan perangkat lunak sebagai hobi. Dan yang ketiga, profesional di bidang teknik, ekonomi, dan lainnya mengembangkan perangkat lunak untuk membantu dalam perhitungan dan meringkas kegiatan penelitian dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya, software terkadang terjadi kesalahan atau error. Di sini ada klasifikasi penyebab kesalahan software. Yang pertama, definisi persyaratan yang salah, kegagalan komunikasi klien pengembang, penyimpangan yang disengaja dari persyaratan perangkat lunak, kesalahan desain logis, kesalahan pengkodean, ketidakmampuan terhadap dokumentasi dan instruksi pengkodean, kekurangan proses pengujian, kesalahan prosedur, dan kesalahan dokumentasi. Selanjutnya ada jaminan kualitas software dan kontrol kualitas software. Apa sih jaminan kualitas software itu? Yaitu untuk meminimalkan biaya jaminan kualitas dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di seluruh pengembangan dan proses atau tahapan manufaktur. Kemudian, apa yang dimaksud kontrol kualitas software itu? Yaitu seperangkat kegiatan yang dirancang untuk mengevaluasi kualitas produk yang dikembangkan atau diproduksi. Itu menurut pengertian IEEE tahun 1991. Dan yang selanjutnya ada tujuan kegiatan SQA untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, yaitu 1. Menjamin dengan tingkat kepercayaan kesesuaian dengan persyaratan teknis fungsional. Kedua, menjamin dengan tingkat kepercayaan kesesuaian dengan manajerial, kebutuhan penjadwalan dan anggaran. Ketiga, memulai dan mengelola kegiatan untuk peningkatan dan efisiensi lebih besar dari pengembangan perangkat lunak dan aktivitas SQA. Kemudian ada perbedaan antara software fault dan software failures. Software fault merupakan software error yang menyebabkan kesalahan fungsi dari software selama aplikasi tertentu.
Dan kesalahan perangkat lunak menjadi software failures hanya ketika diaktifkan. Ketika pengguna mencoba menerapkan bagian perangkat lunak tertentu yang rusak. Dengan demikian, akar dari setiap kegagalan perangkat lunak adalah kesalahan perangkat lunak. Kemudian dalam faktor perangkat lunak ini ada dua model alternatif, yaitu model faktor Evans dan Marciniak tahun 1987 dan model faktor Detach dan Willis tahun 1988. Terdapat kepatuhan perangkat lunak dengan faktor kualitas pengembang. Perangkat lunak dapat menambahkan persyaratan yang mewakili kepentingannya sendiri, yaitu contohnya 1. Persyaratan dapat digunakan kembali, dan 2. Verifikasi persyaratan. Nah, dalam SQA ini mempunyai komponen yang digunakan dan dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu 1. Komponen praproyek, 2. Komponen siklus hidup proyek perangkat lunak, 3. Komponen infrastruktur untuk pencegahan, 4. Komponen SQA manajemen, 5. Komponen standar SQA sertifikasi sistem dan penilaian, dan yang terakhir komponen manusia. Dalam SQA ada rencana pengembangan dan kualitas, yaitu bila mana sebuah rencana disiapkan dari proses rencana pengembangan dan kegiatan penjaminan mutu terpadu atau rencana mutu. Rencana ini mencakup rincian tambahan dan revisi yang diperlukan berdasarkan rencana sebelumnya yang mendukung memberikan dasar untuk proposal dan kontrak saat ini. Kemudian dalam penggunaannya, perangkat lunak harus diuji terlebih dahulu, yaitu dengan tes yang didasarkan pada daftar yang disiapkan kasus uji yang mewakili berbagai skenario yang diharapkan. Tes perangkat lunak memeriksa modul perangkat lunak, integrasi perangkat lunak, atau seluruh paket perangkat lunak atau sistem. Selanjutnya mengenai review kontrak. Apa sih review kontrak itu? Review kontrak adalah komponen yang dirancang untuk memandu review draft proposal dan dokumen kontrak. Ada 2 proses dalam review kontrak ini, yaitu ditinjau dari draft proposal sebelum diajukan ke calon pelanggan dan review draft kontrak sebelum tanda tangan. Nah, dalam penggunaannya, implementasi tinjauan kontrak, pelaksanaan proses tinjauan kontrak untuk proyek besar biasanya melibatkan kesulitan organisasi yang substansial. Kemudian selanjutnya ada tinjauan kontrak untuk proyek internal. Sejumlah besar, jika bukan mayoritas, proyek perangkat lunak adalah proyek internal atau proyek in-house yang dilakukan oleh satu unit organisasi untuk unit lain dari organisasi yang sama. Seperti yang ditunjukkan oleh daftar ini, kita dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa proyek internal yang dilakukan untuk pelanggan internal lebih rentan terhadap kegagalan daripada proyek yang dikontrak dari luar. Dalam SQA terdapat rencana pengembangan dan rencana kualitas untuk proyek-proyek kecil, yaitu prosedur perencanaan dan pengembangan mutu yang berlaku untuk proyek-proyek besar tidak dapat secara otomatis diterapkan untuk proyek-proyek kecil. Prosedur khusus diperlukan. Prosedur ini menentukan bagaimana memperlakukan proyek tersebut dihubungkan dengan rencana, yaitu 1. Kasus atau situasi di mana tidak diperlukannya rencana pembangunan maupun rencana kualitas. 2. Kasus atau situasi di mana keputusan untuk menyiapkan rencana diserahkan kepada kebijaksanaan pemimpin proyek. Dan yang terakhir, kasus atau situasi di mana rencana pembangunan dan kualitas adalah wajib.
Baik, sekian dari saya penjelasan tentang materi software quality assurance. Jika ada salah dalam penyampaian atau kekurangan dalam materi atau penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.